Halo Sobat Komsos dimanapun Anda berada, senang sekali saya Angan dapat kembali menemani Anda semua dalam KTP Komsos Tanjung Karang Podcast. Pada podcast hari ini kita akan membahas undangan dari Bapak Suci Paus Fransiskus untuk merayakan Pekan Laudato Si, yakni kampanye global untuk memperingati 6 tahun ensiklik Laudato Si yang jatuh pada 16 hingga 25 Mei 2021. Pekan Laudato Si kali ini mengusung tema mengenai perawatan rumah kita bersama, di mana tema ini berhubungan juga dengan lingkungan sekitar. Sehingga Pekan Laudato Si yang diselenggarakan di Bumi Rowajurai, Lampung mengusung tema keluarga Laudato Si hidup ekologis dengan ekoenzim. Untuk saat ini saya sudah bersama dengan kedua narasumber yang sangat luar biasa, yaitu ada Suster Vincentia HK sebagai animator Laudato Si dan penggiat ekoenzim. Selamat malam Suster. Selamat malam Mbak Angen. Sehat Suster? Sehat. Selalu sehat. Oke, yang kedua ada Karen Candatara sebagai Putri Remaja Lampung 2021 dan aktivis orang muda dari Small Steps Community. Selamat malam Karen. Selamat malam. Selamat malam, sehat ya? Sehat. Oke, podcast kali ini sudah sesuai dengan protokol kesehatan ya Suster dan Karen ya. Tadi sudah menjaga protokol kesehatan, sudah cuci tangan, melakukan jaga jarak. Sekarang saya mohon izin untuk melepas masker agar lebih nyaman untuk berbincang-bincang. Boleh dilepas? Oke. Kita mulai Suster ya. Oke, Mbak. Menurut Suster, apa sih isi dari undangan Bapak Suci Paus Fransiskus pada Pekan Laudato Si tahun ini khususnya untuk orang muda? Ya. Oke, terima kasih. Pertama-tama sebelum kita lebih lanjut berbincang, saya mau mengucapkan dulu salam ekologis untuk kita semua dan selamat Pekan Laudato Si 2021, Mbak Angen. Nah, kalau kita bicara soal Laudato Si sebenarnya tidak bicara khusus untuk orang muda gitu ya, tapi semua orang dipanggil, setiap individu dipanggil untuk ikut terlibat berkontribusi secara positif, secara aktif bagaimana apa yang bisa dilakukan untuk kita bisa merawat bumi. Jadi sebenarnya tidak ada pesan khusus untuk orang muda, tapi untuk setiap pribadi, setiap individu diundang untuk ikut terlibat merawat bumi rumah kita bersama. Dan undangan itu adalah undangan dari Bapak Suci sendiri. Dan sebenarnya bukan hanya pada tahun ini, 5 tahun ensiklik Laudato Si itu setiap tahun kita peringati sebagai ada peringatan Pekan Laudato Si. Dan setiap kali kita diundang untuk terlibat di dalamnya secara aktif. Oke, berarti secara garis besar ya Suster ya, isi dari undangan Bapak Suci Paus Fransiskus itu untuk mengundang tidak hanya untuk umat Katolik saja, tetapi untuk seluruh manusia yang ada di bumi ini, begitu ya Suster? Betul sekali Mbak Angen. Karena kenapa bukan hanya umat Katolik? Karena semua manusia yang tinggal di bumi itu adalah manusia yang sama gitu ya, yang tinggal di bumi yang sama gitu. Jadi tidak ada di sini kita bicara soal agama, tetapi manusia yang tinggal di bumi yang sama. Oke, baik. Nah, pada artikel Laudato Si nomor 95 Suster yang menyebutkan lingkungan alam adalah harta kita bersama dan ini menjadi tanggung jawab kita bersama, baik ya. Nah, saya sempat membaca di website cnnindonesia.com. Artikel ini ditulis pada Rabu 24 Juni 2015 mengenai puluhan ribu. Sudah cukup lama. Iya, sudah sekitar 6 tahun yang lalu ya. Puluhan ribu flora dan fauna itu terancam punah, Suster. Dan menurut daftar yang disusun oleh Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam, itu hilangnya habitat untuk hewan maupun tumbuhan itu melalui ada beberapa kegiatan manusia seperti pembukaan hutan untuk lahan pertanian, pembangunan kota seperti gedung bertingkat, pembangunan jalan, bahkan sampai ke eksploitasi alam seperti perburuan dan perdagangan ilegal. Nah, menurut Suster, apakah tindakan-tindakan tersebut
menunjukkan manusia itu ingin menguasai alam semesta ini, Suster. Dan menguasai itu menurut Suster yang termasuk menguasai dalam hal positif atau negatif? Silakan. Ya, baik. Boleh saya membacakan satu artikel untuk bisa menjawab pertanyaan itu sebenarnya, boleh. Gitu ya, sehingga bagi kita itu menjadi lebih jelas gitu ya. Artikel yang mau saya bacakan ini adalah dari pasal 8 dari artikel Ensiklika Laudato Si. Bunyinya begini. Saya sudah berulang kali menyatakan dengan tegas dan meyakinkan sambil menantang kita untuk mengakui dosa-dosa kita terhadap dunia ciptaan. Ini yang paling penting nih. Bagi manusia yang menghancurkan keanekaragaman hayati ciptaan, bagi manusia yang mengurangi keutuhan bumi dengan menyebabkan perubahan iklim dan menggunduli tanah dan hutan alamnya atau menghancurkan lahan-lahan basahnya, bagi manusia yang mencemari perairan di bumi, tanahnya, udaranya dan hidupnya, semuanya ini adalah dosa. Itu perlu kita tekankan, dosa. Sebab kejahatan terhadap alam adalah dosa terhadap diri sendiri dan dosa terhadap Allah. Jadi saya kira tadi pertanyaan Mbak Angin tentang bagaimana tindakan-tindakan itu sudah jelas bahwa itu merupakan tindakan dosa gitu ya. Karena mengapa tindakan dosa? Karena manusia yang tadi seperti gambaran tadi dari media yang dikutip tadi dari media tadi itu jelas bahwa ada di sana eksploitasi ya. Memang mungkin saja kecenderungan manusia kan merasa bahwa alam ini milikku gitu ya, milik, sehingga kecenderungan untuk terus menerus mengeksploitasi, menggali sehabis-habisnya gitu. Tapi persoalannya adalah manusia tidak pernah memiliki kesadaran bahwa apa yang dia ambil seharusnya dia kembalikan dalam bentuk yang berbeda sehingga alam tetap harmonis. Itu sih Mbak. Berdasarkan tema Pekan Laudato Si kali ini, menurut Suster, berdasarkan tadi kasus tadi juga, upaya sederhana apa yang dapat dilakukan oleh kita untuk seenggaknya menjaga dan merawat alam ini agar tidak kedepannya tidak muncul perkiraan bahwa kita harus menguasai alam ini seperti yang Suster bilang tadi. Sebenarnya banyak banget Mbak Angin ya, dari kita mulai dari rumah kita sendiri itu sudah banyak hal yang bisa kita lakukan. Seperti biasa saya selalu katakan pada anak-anak, kan rusaknya bumi ini juga dimulai dari sebenarnya dari rumah kita sendiri gitu ya, dari dapur yang ruangan sempit itu gitu ya. Itu kerusakan bumi ini saya kira juga bisa dimulai dari sana. Kenapa saya mengatakan demikian? Pertama, kalau kita ke pasar sekarang apa yang kita lakukan adalah tidak membawa keranjang, tetapi mengandalkan kantongan plastik dari supermarket ya, dan itu kadang-kadang makan kita minta tambah gitu ya. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana sisa-sisa konsumsi kita di dapur itu kita buang sedemikian rupa yang pada akhirnya nanti ada di tempat pembuangan air sampah. Dan ini yang paling penting. Kenapa? Karena ketika kita membuang sampah-sampah, bayangkan kalau setiap rumah tangga itu 1 kilo saja satu hari, berapa yang sudah harus dibuang ke tempat akhir pembuangan sampah. Dan tempat pembuangan akhir sampah itu mengandung gas metana yang itu sumber utama dari pemanasan global. Itu sumber utama dari pemanasan global. Nah, ketika kita bisa mengolah sampah rumah kita sendiri, itu sudah sangat amat membantu bahwa kita mengurangi pemanasan global. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, rumah kita itu memiliki listrik, ada air. Nah, bagaimana penghematan dilakukan? Ya, lampu yang tidak penting mari kita padamkan. Air yang tidak kita gunakan, keran yang mungkin terlalu netes kita matikan. Sebenarnya itu perbuatan-perbuatan yang sederhana sebenarnya. Kadang-kadang kita merasa bahwa apa sih gunanya gitu ya.
Padahal itu sangat-sangat amat bermanfaat ya. Jadi pengurangan penggunaan listrik, lalu penggunaan air. Kemudian juga bagaimana kita juga mengolah sampah-sampah yang non organik gitu ya. Seperti misalnya ini ya, contohnya ini gitu ya. Bagaimana kita memanfaatkan ini secara ulang atau mendaur ulang kembali ya. Sekarang ini banyak kreativitas yang dilakukan untuk mendaur ulang sampah-sampah rumah kita. Jadi sesungguhnya Mbak Angin, banyak banget dengan satu dan lain cara kita bisa berkontribusi secara positif, secara aktif untuk merawat bumi kita. Karena kalau kita bicara soal bumi kita sudah rusak Mbak gitu ya, sudah dalam kondisi kritis. Maka penting tindakan nyata, bukan hanya soal kampanye atau niat-niat gitu ya, tapi betul-betul tindakan nyata, dan itu sangat sederhana dengan langkah-langkah kecil bisa kita lakukan mulai dari diri kita sendiri, rumah kita, lingkungan kita. Oke, tadi suster sudah bilang bahwa salah satu upaya itu adalah yang dapat dilakukan itu mendaur ulang limbah, mengolah sampah sisa konsumsi istilahnya ya, bukan sampah. Karena kalau sampah biasanya lalu kesannya dibuang gitu, kotor gitu ya. Mengolah sampah sisa konsumsi rumah tangga ya. Seperti tadi ini ekoenzim ya suster ya. Ya benar. Nah, dan setahu saya juga sudah ada komunitasnya di Lampung ini suster ya, yaitu Ekoenzim Saibumi Lampung. Betul sekali. Oke, sebelum itu mungkin suster dapat menceritakan sedikit nih hal menarik apa yang ada di komunitas ini sehingga dapat berdiri dan dapat terbentuk gitu. Ya. Kita sekarang punya WhatsApp group gitu ya, yang anggotanya mungkin ada sekitar 150 lebih gitu ya. Tapi memang tidak semua penggiat-penggiat yang aktif, penggiat ekoenzim. Tetapi bahwa apa yang kita lakukan itu melibatkan seluruh komunitas itu dengan cara mungkin membuatnya dalam skala kecil gitu ya. Lalu yang kalau ditanya apa yang menarik, yaitu bagaimana kita sendiri termotivasi gitu ya. Termotivasi, saya sendiri awal-awalnya itu ngapain sih gitu ya, ngapain sih, lalu saya coba memaksakan diri gitu ya, memaksakan diri untuk membuatnya. Pertama sih 1 kilo gitu ya, kemudian 2 kilo, kemudian 3 kilo, 3 liter gitu ya. Tapi lama-lama setelah saya menikmati itu, wah, lalu begitu saya melihat begitu saya melihat sisa konsumsi seperti misalnya kulit pisang, kulit pepaya, sisa makanan jeruk. Wah, mata saya langsung berbinar-binar gitu ya. Oh, ini buat ekoenzim gitu kan. Nah, itu hal yang sungguh menarik. Tapi bahwa awal-awal memang agak berat gitu ya. Kok ribet banget kayak gitu kan, harus mengolah begini-begini, tinggal masukkan sampah, udah besok petugas sampah datang buang ke tempat air gitu. Tapi lama-lama saya merasa bahwa asik juga gitu ya. Jadi ada keasikan tertentu membuat ekoenzim ini. Ya. Oke, tadi suster sudah memiliki grup WhatsApp yang terdiri dari 150 orang. Wah, itu sangat luar biasa, sangat banyak sekali suster ya. Nah, hal-hal apa yang sudah dilakukan oleh komunitas ini suster untuk mengajak masyarakat hidup bersahabat dengan alam? Ya, sebenarnya isu soal ekoenzim itu sudah cukup lama ya Mbak Angin ya, sudah cukup lama sebenarnya. Tapi untuk di Lampung memang baru banget isu itu, boomingnya ekoenzim itu baru banget kan. Terbukti dari grup WhatsApp kita yang masih kecil gitu ya. Apa yang kami lakukan? Pertama memang sosialisasi ya. Apa itu ekoenzim, apa manfaatnya, lalu bagaimana kita dengan ekoenzim ini berkontribusi secara positif untuk perawatan bumi gitu. Nah, lalu ekoenzim ini sendiri yang kita sosialisasikan kayak gitu ya, memang tidak semua respon masyarakat itu positif gitu ya. Ada yang mungkin hanya memandang sebelah mata gitu ya. Tetapi itu tidak menjadi halangan untuk kita untuk kampanye. Misalnya melalui organisasi-organisasi yang ada, WKRI, lalu kelompok-kelompok ibu pengajian, bahkan kelurahan-kelurahan, ibu PKK gitu ya, sudah disosialisasikan soal ekoenzim, terutama dengan WKRI gitu ya, oleh organisasi WKRI. Mereka sangat aktif untuk mengkampanyekan soal ekoenzim ke kelurahan-kelurahan sebagai partner mereka melalui PKK, kelompok-kelompok PKK. Oh, ya. Berarti target yang ingin dicapai dari komunitas ini hanya sebatas ibu-ibu PKK saja, atau misalkan bapak-bapak boleh, anak kecil, mungkin anak remaja begitu? Ya.
Persis banget. Jadi kemarin itu ketika saya sudah mencoba nih membuat ekoenzim, saya merasa bahwa ini tidak terlalu sulit gitu ya. Maka saya mencoba menggerakkan seluruh siswa SMP Saverio 1 Bandar Lampung untuk praktek membuat ekoenzim di rumah dengan skala kecil, 1 sampai 3 liter paling banyak. Dan kemarin tanggal 20 Mei persis di hari Kebangkitan Nasional itu anak-anak panen ekoenzim. Ya, saya tidak mempersoalkan bagaimana hasilnya, tetapi bahwa anak-anak mencoba untuk melakukan sesuatu. Memang ada 1-2 yang gagal, tetapi pada secara umum berhasil karena memang juga sangat baru sedikit gitu ya dalam skala kecil. Jadi itu sebenarnya sangat mudah sekali. Dan kemarin kita sudah panen, dari anak-anak menyerahkannya ke sekolah dan kita sudah akan panen nanti mungkin di minggu depan. Oke. Ya. Untuk selanjutnya mungkin Suster ada rencana untuk mengajak para siswa-siswi untuk membuat ekoenzim ini di sekolah lainnya atau tidak, Sister? Betul banget. Jadi kemarin juga kita sosialisasi soal ekoenzim di sekolah SMP SMA Yosudarso Metro gitu ya. Lalu kemudian ini juga bukan hanya di dataran sekolah kayak gitu ya, tapi juga di lingkungan pemerintahan. Seperti kemarin saya ketemu dengan Ibu Wali Kota bagaimana mempromosikan ekoenzim ini untuk membersihkan udara dari polusi dengan menyemprotkan ekoenzim ke udara. Kemudian juga untuk menyemprotkan ekoenzim ke tempat akhir pembuangan sampah. Dan syukur bahwa Ibu Wali Kota merespon dengan baik. Nanti akan kita lakukan pada tanggal 5 Juni itu bertepatan dengan hari Bumi. Nah, jadi nanti ada kegiatan itu sudah kita rancang bersama dengan Ibu Wali Kota. Berarti beberapa produk ekoenzim yang sudah dihasilkan gitu ya, Suster, yang sudah panen istilahnya itu beberapa itu bakal diberikan kepada pemerintah atau semuanya diberikan atau bagaimana, Suster itu? Jadi kita begini sistemnya. Jadi nanti setiap orang yang mengolah ekoenzim itu akan memanen dan kita akan kumpulkan. Kita lagi sedang mencari tempat di sini yang kita sebut sebagai bank ekoenzim. Nah, tapi belum mendapatkan gitu ya. Tapi sedang berusaha dan sedang diusahakan. Ketua Ekoenzim Sai Bumi Lampung itu sedang bertemu dengan salah satu Bupati Lampung Tengah untuk meminta tempat supaya ada bank ekoenzim itu yang nanti setiap orang, setiap institusi atau organisasi bisa mengaksesnya secara langsung gitu. Nah, termasuk juga di Bandar Lampung kita pasti akan cari kesempatan untuk mendapatkan tempat buat bank ekoenzim ini. Kenapa itu penting? Misalnya seperti kemarin beberapa bencana di daerah seperti NTT misalnya kemarin, lalu itu kita dari Lampung mengirim. Via Jakarta dulu, lalu dari Jakarta ke NTT gitu ya, jalannya cukup panjang gitu. Dan itu untuk apa? Itu kita semprotkan ke wilayah bencana untuk untuk mengurangi polusi atau juga bakteri-bakteri selama mereka di pengungsian misalnya. Jadi ekoenzim Lampung sendiri sudah berkontribusi terhadap kemarin beberapa wilayah bencana yang terjadi akhir-akhir ini. Saya Eko Bumi Lampung sudah mengirim hasil ekoenzimnya. Luar biasa sekali ya, Suster ya. Ekoenzim sudah sampai istilahnya tingkat nasional dengan sederhana gitu ya. Memang luar biasa. Sederhana yang bisa bermanfaat. Tidak hanya untuk bumi dan udara, tapi juga kita bisa manfaatkan untuk kesehatan gitu ya. Kesehatan bahkan sekarang saya sudah banyak mengurangi produk-produk kimia seperti sampo, sabun kayak gitu. Dengan menambahkan ekoenzim sebagai bagian dari komposisi yang saya ramu sendiri untuk bahan itu. Jadi ini sangat bermanfaat banget. Lalu kemudian juga untuk mengepel lantai, hal-hal sederhana kan Mbak ya, itu jauh mengurangi. Bahkan sekolah saya sekarang itu saya mengatakan kepada para pramubakti, coba tidak lagi menggunakan cairan kimia yang kita bisa beli di supermarket gitu, tapi gunakanlah ekoenzim dan itu sudah digunakan. Lumayan pengurangan biaya. Ya, benar. Betul sekali. Tapi sebenarnya Mbak Angga, saya mau katakan bahwa yang utama sebenarnya adalah bagaimana kita mengolah sisa konsumsi kita ini tadi tidak dibuang ke pembuangan air sampah pada akhirnya gitu, yang merupakan sumber dari pemanasan global. Itu intinya sebenarnya di situ, bahwa ini bisa diaplikasikan ke banyak hal. Itu adalah sesuatu yang
sesuatu berkah gitu ya, sesuatu berkah. Saya kira itu. Oke, tadi kan ekoenzim sudah istilahnya sudah sampai ke NTT dari Lampung ini ya. Betul. Nah, sekarang sebenarnya Suster, siapa sih pelopor pertama yang memiliki inisiatif untuk membuat komunitas ini di daerah Lampung khususnya, Suster? Oh gitu. Ya, kalau di daerah Lampung ketua kita itu sekarang namanya Pak Bakti gitu ya. Pak Bakti itu domisili di daerah Terbanggi Besar. Nah, Bapak inilah dulu. Saya sendiri datang tidak tahu bagaimana ceritanya, tapi saya masuk ke grup itu gitu ya. Tidak tahu kapan itu dimulai persisnya dan bagaimana prosesnya Awal mulanya saya nggak ngerti. Tapi tiba-tiba saja saya dimasukkan ke grup itu, lalu ya saya mengikuti proses karena kita juga punya grup yang namanya Ekoenzim Nusantara. Nah, disitulah para penggiat-penggiat biasanya berdiskusi atau juga bagaimana mengembangkan produk ekoenzim ini menjadi lebih bermanfaat bagi bumi. Nah, di situ kita kanlah ajang sharing gitu ya, ajang sharing dari para penggiat-penggiat seluruh Nusantara. Oke. Nah, tadi kita sudah berbicara tentang ekoenzim sampai ke manfaatnya, Suster ya. Nah, sebenarnya definisi dari ekoenzim itu apa sih, Suster? Dilihat dari segi komposisi dan mungkin proses pembuatannya itu bisa Suster jelaskan seperti gitu apa? Ya. Udah kemana-mana, udah mencari manfaat tapi nggak tahu itu apa gitu ya. Itu. Yes. Ekoenzim itu sendiri adalah sebenarnya cairan fermentasi ya. Bahan dasarnya itu gula itu bukan gula putih tapi gula merah, gula aren bisa atau molase. Molase itu tetes tebu ya. Tetes tebu. Kemudian air dan bahan organik seperti tadi kulit sisa konsumsi kita, kulit pepaya, kulit pisang, kulit jeruk atau apa saja yang ada di hasil dapur. Nah, prosesnya sangat sederhana sekali. Memang ada komposisi, ada aturan untuk proses pembuatan sehingga proses fermentasinya itu bisa berlangsung dengan baik begitu dan menghasilkan cairan yang baik. Ketika komposisi itu sesuai ya. Maka sebenarnya sangat mudah. Tidak ada nggak harus ribet banget gitu ya. Tinggal kita menyediakan 3 hal, sisa konsumsi kita, ada molase atau gula merah atau gula aren, lalu ada air. Iya. Sisa dari konsumsi kita tuh apakah hanya yang dibuat untuk ekoenzim ini, Suster ya? Apa hanya kulit jeruk atau buah-buahan seperti itu aja atau ada bahan-bahan yang lain yang bisa digunakan? Pada prinsipnya semua bisa, tetapi sekali lagi sangat tergantung pada kualitas yang ingin kita hasilkan gitu ya. Karena kan ini proses fermentasi. Nah, ketika kita banyak menggunakan bahan sayur, itu baunya akan berbeda. Ya. Kalau banyak menggunakan bahan sayur itu seperti kemarin pengalaman anak-anak, lalu baunya menjadi seperti kimchi kayak gitu, tahu kimchi? Baunya seperti itu gitu ya. Tetapi kalau kita banyak menggunakan bahan buah, itu baunya seperti alkohol khas fermentasi. Nah, tetapi bisa juga dipadukan, jadi ditambah, dicampur begitu. Sebenarnya yang kita tidak sarankan untuk proses pembuatan ini yaitu bahan yang bergetah, kemudian yang berbau tajam dan berminyak gitu ya. Seperti apa itu contohnya yang berbau tajam itu misalnya durian. Nah, lalu apa itu yang bergetah itu misalnya kulit duku atau nangka kayak gitu itu. Nah, kemudian apa itu yang berbau tajam dari sayuran seperti kol, sawi kayak gitu itu baunya sangat tajam sekali, nanti sangat mempengaruhi kualitas produk yang kita hasilkan dari proses fermentasi kita. Nah, maka hal-hal yang kita tidak sarankan sebenarnya tidak harus juga dibuang gitu ya, karena bahan-bahan itu yang kita tidak gunakan untuk ekoenzim sebenarnya bisa kita gunakan untuk pupuk yang kita olah, misalnya kita masukkan ke lubang lalu itu kita tutup, lalu kemudian berapa lama nanti kita bisa bongkar dan itu sudah menjadi pupuk yang bisa kita gunakan untuk tanaman. Berarti bahan yang sangat dianjurkan nih, Suster ya. Dari bahan-bahan itu sebenarnya apa aja sih, Suster? Yang dianjurkan untuk pembuatan yang dianjurkan yang pasti semua bahan dari buah kecuali tadi itu yang bergetah berbau tajam tadi dan berminyak.
buah isinya atau kulitnya, hanya kulitnya saja? Kalau buahnya kita konsumsi saja. Oke. Kita konsumsi saja gitu ya. Buahnya kita Tetapi konsumsi. ada juga proses dari pengembangan ekoenzim ini ada disebut dengan classic enzyme. Oke. Classic enzyme itu sendiri memang bahannya adalah dari buah-buah yang utuh gitu ya, Yang bukan buah segar begitu bukan ya? kulit, Oke. bukan kulitnya, tetapi memang itu sengaja kita buat memang utuh. Misalnya kalau itu apel ya dengan bukan hanya kulitnya, tetapi utuh apel. Kalau itu dengan pir, dengan semangka misalnya itu utuh. Semua itu classic enzyme. Dan bahan gulanya pun itu biasanya madu. Oh, Ya, dari madu bukan dan air. gula aren. Itu memang untuk kita konsumsi. Oke. Nah, itu salah satu pengembangan dari produk ekoenzim ini sendiri. Jadi bukan hanya untuk luar, tetapi juga di dalam kayak gitu untuk kita konsumsi. Tapi sekali lagi bahannya itu harus kita pertimbangkan. Oke. Ya. Kalau dari yang kulit buah ya suster ya. Tadi kan suster menyebutkan ada kulit jeruk, pisang dan Semangka, segala. Oh, semangka bisa. kulit semangka, pokoknya semua Maksudnya jenis kan buah. kulit jeruk dan kulit semangka itu kan bentuknya berbeda. Nggak apa-apa, semua dicampur. Oke. Jadi lalu minimal dalam satu proses fermentasi minimal ada 5 jenis Minimal 5. buah dan sayur. Nah, tadi saya sudah singgung kenapa kita tidak menggunakan lebih banyak sayur gitu, karena bau fermentasinya akan berubah. Nah, maka saya sarankan sih kalau kita menggunakan bahan buah itu 80% buah, 20% dari sisa sayur. Oke. Itu. Dan semua dalam kondisi fresh, bukan yang sudah dimasak. Misalnya kita ngerebus pisang gitu ya, lalu iya. kulitnya mau kita pakai, Oh. itu tidak disarankan. Berarti Tetapi buah semua segar. dari segar, bahan organik yang segar. Oke. Nah, berapa lama sih suster waktu pembuatan ekoenzim ini? Yes. Dan ini paling lama kita menunggu. Oke. 90 hari. 90 hari, 3 Iya, bulan ya suster 3 ya. bulan gitu ya. Harus bersabar selama harus 3 bulan bersabar untuk panen. Dari proses kita awal membuat, Oke. minggu pertama kita aduk gitu ya, kita Oke. aduk, memastikan cairan kita baik gitu ya. Kemudian lalu di bulan pertama, jadi ada proses pengadukan itu 2 kali. Tetapi dari perkembangan yang ada dari teman-teman sharing itu sekali saja sebenarnya sudah cukup. Jadi di minggu pertama saja. Kemudian berikutnya kita tidak lagi aduk karena di sana sedang terjadi proses fermentasi sebenarnya. Hanya perlu memastikan bahwa gas itu perlu kita pastikan bahwa tidak terlalu banyak gitu ya. Artinya kita misalnya begini, oh ya kan saya pakai ini lalu kita ces kayak gitu aja, kita keluarkan gasnya supaya proses fermentasinya berjalan dengan baik. Nah, ekoenzim ini apa ada masa kadaluarsanya, Suster? Tidak ada. Selama sejauh kita mengikuti proses perkembangan sharing dan teman-teman, kalau sudah menjadi seperti ini tidak ada waktu kadaluarsanya. Ya. Oke. Nah, dan apakah ekoenzim ini mengandung alkohol, Suster? Ke dalam proses fermentasi itu pasti ya, yang jelas ada gas gitu ya. Jadi baunya itu juga kan memang bau. Nah, ini yang sedang kita juga upayakan gitu ya, bagaimana produk dari ekoenzim ini itu bisa dibuktikan secara akademik. Ya, ada publikasi akademiknya. Maka sekarang itu saya kemarin kebetulan ada webinar dengan teman-teman mahasiswa dari ITERA gitu ya, yang di dalamnya mereka ada teknik kimia. Nah, itu saya mau belajar dengan mereka. Aku sudah ajak bagaimana mereka bisa buktikan bahwa ini memang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan secara akademik kayak gitu. Ya. Ada tips tertentu nggak, Suster, kalau ketika waktu udah 3 bulan nih dan kita tuh bisa mengira-ngira bahwa wah ini udah saatnya panen gitu? Ya, karena kita kan ketika membuat itu kita tulis, Mbak. Kita buatnya tanggal berapa, minggu pertama yang harus diaduk itu tanggal berapa, yang keaduk kedua tanggal berapa, panen tanggal berapa. Jadi kita memang harus ditulis dengan lengkap prosesnya, sehingga nanti kita bisa pastikan oh tanggal 20 bulan ini aku udah harus panen gitu. Yes. Menurut Suster, wadah yang digunakan ini hanya wadah bekas-bekas seperti ini plastik atau bisa wadah kaca seperti Nah, ini? untuk wadah proses pembuatan ekoenzim berbahan dasar plastik gitu ya, plastik. Nah, kenapa plastik? Karena itu tadi, karena ada kandungan gas gitu ya, ada gasnya sehingga kita takut meledak kayak gitu. Maka disarankan adalah bahan dari plastik. Nah, termasuk untuk wadah-wadah dari ekoenzim yang sudah dipanen gitu ya. Sekaligus kita juga memanfaatkan limbah-limbah plastik sebagai tempatnya. Oke. Dari sampai sini ya, mungkin
Karen sudah pernah coba membuat ekoenzim ini atau belum? Belum. Oh, belum pernah ya? Kalau buatnya belum, cuman kita pernah dengan komunitas Small Step, kita pernah menuangkan ekoenzim di sungai. Oke, begitu. Tadi sudah dijelaskan ya Suster ya mengenai manfaat dari segi alam, untuk lingkungan ya, dan untuk lingkungan dan dan juga kesehatan manusia sendiri. Nah, di mana sih Suster masyarakat itu bisa menemukan komunitas ini jika ingin belajar begitu? Ya itu tadi ada di grup WhatsApp Harus menghubungi siapa mungkin? Enjim Sai Bumi Atau Lampung ada gitu ya. boleh. Media sosialnya atau websitenya? Nanti bisa saja di googling di Ekoenzim Nusantara. Itu website. Iya, Oke. Ekoenzim Nusantara, Ekoenzim. YouTube-nya juga udah banyak banget kayak gitu ya dari Ekoenzim Nusantara. Silakan Seperti diakses. Instagram seperti itu Nah belum itu ada sih sebenarnya, tapi saya juga tidak siapkan gitu ya. Oke. Tapi silakan di googling aja Ekoenzim Nusantara, akan nanti itu akan dengan sendirinya bisa diakses. Oke, jadi masyarakat di luar sana yang ingin bergabung gitu ya Suster ya bisa Boleh. mengakses websitenya Ekoenzim Nusantara dan iya. bisa menghubungi kontak person yang Kontak ada di person, situ. boleh nanti kontak person saya. Oke, siap. Untuk Sai Bumi Lampungnya gitu ya. Oke. Atau nanti bisa juga ke menghubungi ketua dari Sai Bumi Ekoenzim Lampung sendiri. Oke. Nah, supaya manfaat-manfaat tersebut itu dapat terrealisasikan dengan baik ya Suster ya. Tentunya harus ada keterlibatan banyak pihak. Baik, khususnya dari orang muda. Nah, Karen nih sebagai orang muda yang bergabung tadi di Small Steps Community ya. Nah, hal menarik apa yang Karen dapatkan sehingga Karen tuh ada keniatan untuk bergabung gitu dengan Small Steps Community? Tentunya kalau namanya komunitas gak cuman sendiri, gak cuman dikit kan orangnya. Jadi kalau kita bergabung dengan komunitas itu pastinya kita memiliki banyak teman. Pertama itu banyak teman, dan kedua sebenarnya semua hal yang kita lakukan akan menarik ketika kita memiliki kemauan dan kita menikmati apa yang sedang kita lakukan. Jadi seperti kemarin kita pernah ke pantai membersihkan sampah-sampah yang ada di pantai, kita pergi ke sungai melihat alam, menuangkan ekoenzim. Setelah kita melakukan kegiatan kita bisa menikmati alam kita. Dan gak semua hal yang kita lakuin itu bakal terlihat hasilnya di saat itu juga. Jadi untuk Karen sendiri, motivasi Karen mengikuti Small Step ini, ketika kita berkontribusi dengan komunitas Small Step, kita mencoba untuk merawat alam kita. Ketika nanti kita sudah tua nanti, kita bisa menikmati alam kita pasti bisa menikmati apa yang ada, dan kita juga bisa mengajak generasi selanjutnya untuk menjaga. Oke. Sudah berapa lama Karen bergabung di komunitas ini? Sebenarnya komunitas itu belum lama ya, belum lama. Baru. Ya 3 bulan lah baru. Sebenarnya rencana itu sudah 1 tahun, tapi kita terhalang oleh pandemi gitu ya. Lalu kemarin ketika kita masa seperti ini, hayo kita harus lakukan apapun yang terjadi gitu ya. Maka kita kemarin sudah ada berapa kegiatan ya Ren ya? Ada pertama kita bersih pantai di Mutun kemarin, kemudian juga sudah membersihkan pantai mangrove di Mahitam gitu ya, di Pantai Mahitam. Kemudian juga kita kemarin susur sungai untuk menuang ekoenzim. Jadi sudah beberapa kegiatan. Dan ini nanti tanggal 26 kebetulan hari libur juga melanjutkan proyek kita. Dan nanti juga pada bulan Agustus kita akan melakukan tanam mangrove 1000 mangrove untuk Pantai Mahitam. Sudah kita persiapkan semuanya, tinggal pelaksanaannya. Berarti komunitas ini juga tidak hanya seputar ekoenzim saja ya maksudnya. Bahkan komunitas Small Step belum bersinggungan dengan ekoenzim secara langsung gitu ya. Tetapi komunitas Small Step ini baru melakukan kegiatan-kegiatan seperti tadi bersih pantai, lalu tuang ekoenzim. Nah, Karen ini sebagai Putri Remaja Lampung ya 2021. Oke, ini Karen di komunitas ini sebagai apa ya? Ketua atau koordinator penggerak atau hanya sebagai ikut bergabung saja begitu?
Kayaknya kita dulu yang awal-awal diskusi ya Ren Iya. ya. Awal diskusi Malah gitu ya. maksudnya ide pertama Iya, gitu ide loh. pertama Ide itu. pertama Jadi dari Karen. jauh sebelum pandemi sudah oke. ada, tapi semua terhenti ketika pandemi gitu ya. Jadi small step Sempat ini sendiri tertunda. terbuka Mbak. Jadi kita itu tidak ada struktur kayak gitu enggak. Nah, jadi ayo hari ini kita melakukan apa? Kita sudah punya program-program, dalam artian kita sudah menyusun hari-hari libur misalnya, karena kan anggota small step itu sendiri lintas sekolah ya Ren ya, lintas Dan sekolah, lintas agama. lintas Oh, dan agama, lintas lintas agama. sekolah. Luar biasa ya. Iya, jadi Oke. lalu waktu-waktu kita pasti menyesuaikan dengan waktu sekolah. Jangan sampai nanti Mengganggu, karena ada small komunitas. step maka jadi lalu nanti nilainya Sekolahnya jadi anjlok terbengkalai. semua gitu ya. Jadi kita Oke. sesuaikan dengan itu Mbak. Berarti rata-rata anggota dari komunitas ini remaja-remaja atau Iya. ada SMP ya Ren ya. Tapi ada kemarin Ada yang SMA, ikut ada kuliah. kuliah juga Oke, gitu ya. Ada anak kuliahan mulai, gitu mulai ya. ada anak kuliah yang Ya, ikutan. bergabung gitu Maka kan. nanti diajak anak kuliahan gitu ya. Oke, berarti mendampingi yang kecil-kecil sekaligus. ya bisa mengajarkan begitu Iya, kan suster ya. Oke. Nah, bagaimana jika ada orang yang ingin ikut bergabung di komunitas Small Steps ini? Kalau ingin bergabung ya tinggal Caranya bagaimana? Ada syarat tertentu yang harus Enggak. ini atau Tinggal menghubungi. Kita Ya. juga sudah punya channel YouTube Small Step Community. Oke. Dan Instagram juga Instagram sudah juga ada ada ya. ya. Jadi nanti kita akan share gitu ya. Kita akan Jadi share. bagi anak muda yang ingin Ya, bergabung begitu wah, kan, senang sekali gitu wah, ya. bakal nambah ininya apa namanya anggotanya Iya. dan bakal ada kegiatan-kegiatan yang luar biasa pasti untuk lingkungan sekitar ya begitu. Yang pasti nanti tanam 1000 mangrove akan membutuhkan banyak banget Iya. orang muda gitu ya yang siap untuk melakukan sesuatu bagi bumi kita. Oke. Juga nih Karen ada seorang orang muda ya pada tanggal 4 November 2007 ya sudah lama juga ya Sister ya. Lama banget. Itu bernama Zamroni yang dilansir dari liputan6.com. Ia itu menjadi salah satu penggiat lingkungan yang peduli lingkungan yang menjalin hubungan dengan kelompok peduli lingkungan sampai ke Perth, Australia yang tentang mengampanyekan agar manusia itu bisa sadar akan lingkungan terutama alam sekitar. Nah, menurut Karen nih, gimana mengenai gerakan pemuda tersebut? Apakah menurut Karen ia harus melakukan itu atau tidak? tentunya perlu dan harus karena beliau aja sudah sampai ke Perth, Australia untuk mengkampanyekan soal lingkungan. Dan kita small step yang baru merintis untuk berkontribusi dengan lingkungan saja perlu dilakukan, apalagi beliau yang sudah sampai ke Australia. Berarti peran orang muda tuh sangat ini ya, sangat dibutuhkan Ya. apalagi dengan kondisi yang sekarang ini Ya kan. benar banget. Karena ini juga untuk kita sendiri, Ya. karena ini rumah kita bersama ya kita jaga bersama. Oke, baik. Nah, menurut Karen apa sih pesan-pesan yang dapat Karen sampaikan untuk orang muda di luar sana nih agar terus termotivasi untuk peduli lingkungan? Ayo dong peduli lingkungan begitu. Gimana pesan-pesannya? Kata inilah motivasilah untuk orang muda di sana agar tergerak hatinya untuk peduli dengan lingkungan. Kalau Karen pribadi bukan motivasi ya, Oke. seperti gambaran. Kalau misalkan kita di saat ini, saat kita muda tidak merawat lingkungan kita, bagaimana di saat kita tua nanti kita tinggal di alam yang sudah rusak. Yang susah pasti kita sendiri. Jadi kita sebagai anak muda harus berpikir ke depannya untuk bumi kita ini. Jadi ya selagi kita bisa menjaganya, kita jaga agar kita nanti setelah sudah tua kita bisa menikmati apa yang sudah kita jaga. Dari sekarang tentunya ya. Jadi untuk orang muda di luar sana, ayo dong peduli dengan Iya. lingkungan, Ayo, jangan merusak. Oke. Oke, mungkin sambil diminum boleh Karen. Oke, Suster. silakan, Kalau Mbak. ini, Ya. Oke, ini terakhir sih Suster dan Karen. Pesan apa yang ingin disampaikan oleh Suster Vincent dan Karen untuk sahabat Komsos nih tentang pentingnya merawat rumah kita bersama dan menjaga alam semesta agar tetap lestari. Ya.
Yang pertama, ensiklik Laudato Si sekali lagi memanggil kita semua gitu ya, tanpa membedakan kita semua makhluk di bumi ini gitu, manusia yang sudah berkontribusi juga secara aktif merusak bumi, maka kita jugalah yang harus merawatnya kembali, menyembuhkannya kembali. Maka tidak ada pilihan ya, dan kita semua dipanggil untuk itu. Tidak ada tanpa membedakan agama, tanpa membedakan suku, tanpa membedakan usia. Pertama, kenapa? Tadi seperti sudah Karen bilang, apa yang kita lakukan hari ini itu akan kita tuai nanti. Dan pertanyaan besar untuk kita adalah apa yang kita mau sumbangkan, apa yang mau kita tinggalkan kepada generasi setelah kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, adik-adik kita. Ya, saya sih nanti 2045 itu kita tersebut Indonesia emas gitu ya. Dan itu sudah ada isu bahwa 2045 itu terjadi pemanasan global. Dikatakan bahwa 3 sampai 4 derajat itu terjadi peningkatan suhu iklim. Nah, lalu juga kita tahu sekarang ini bagaimana kerusakan bumi kita dengan iklim yang ekstrim gitu ya. Kita semua sudah merasakan sekarang panas banget gitu ya, panas banget sampai nggak kerasan kita kalau di luar gitu ya, tidak stabil, tiba-tiba gelap, tiba-tiba terang, tiba-tiba hujan, panas lagi gitu. Kemudian kita lihat sekarang pandemi COVID-19. Itu bagaimana penularan penyakit-penyakit yang juga sulit dikendalikan gitu ya. Kita sudah hampir jalan 2 tahun ya. 2 tahun. Mau 2 tahun bagaimana ini. Coba hanya COVID-19 sampai tidak kita bisa atasi gitu. Ini salah satu juga bagaimana akhirnya bumi sendiri tidak punya kendali lagi atas itu karena juga kerusakan dia sendiri gitu. Kemudian kita juga tahu bagaimana terjadi banyak banjir bandang di mana-mana yang kita tidak kepikir ada terjadi banjir bandang terjadi gitu ya. Nah, ini semua adalah ulah dalam tanda kutip ulah manusia gitu ya. Tetapi semua kita sekarang juga dipanggil, kita jugalah yang bisa memulihkannya. Maka mari saya mengajak kita semua yang berkehendak baik, yang ingin menyiapkan tempat yang aman bagi generasi setelah dan atau anak cucu. Mari kita melakukan sesuatu dengan satu dan lain cara. Dengan cara-cara sederhana kita bisa secara positif berkontribusi. Itu ajakan saya. Menyambut Indonesia Emas 2045, kita siapkan diri untuk melakukan sesuatu. Kalau menurut Karen bagaimana pesan-pesan yang disampaikan? Seperti Suster Vincent, kurang lebih ya seperti Suster. Jadi untuk anak muda sekarang, jangan pikirkan hidup kita sekarang ini aja, karena kita hidup masih lama, bukan saat ini doang. Jadi ayo gimana ya? Ayo peduli lingkungan. Ayo peduli lingkungan. Ayo gitu. Ada komunitasnya juga. Let's protect our environment. Small step community. Jadi ada apa nih ya, Suster? Semboyan kita. Lautku biru. Itu semboyannya small step. Lautku biru, hutanku hijau, rumah kita bersama, kita jaga bersama. Siap. Suster dan Karen, sudah cukup panjang ya kita berbincang-bincang mengenai 1 jam tidak terasa. 1 jam sudah. Ada beberapa hal yang dapat saya simpulkan dari perbincangan kita malam ini ya, Suster ya. Jadi ajakan dari Bapak Suci Paus Fransiskus itu menunjukkan bahwa kita benar-benar harus merawat bumi kita ini. Ajakan pertobatan ekologis. Betul sekali. Pertobatan ekologis dari Bapak Suci Paus Fransiskus agar ayo kita jaga bumi kita, karena apa yang kita tuai pada hari ini apa yang akan kita tanam pada hari ini akan kita tuai pada nantinya. Begitu, jadi kita harus selalu berkehendak baik terhadap lingkungan, bukan hanya kepada manusia saja ya, tapi juga terhadap lingkungan sekitar, karena kita ya rumah kita ini ya bumi kita ini. Seperti itu. Berupayalah untuk bisa mengembalikan apa yang sudah kita dapatkan dari bumi dan juga adillah dengan bumi gitu, bersikap adil terhadap bumi dan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya ya, Suster ya, bukan malah merusak atau ya sampai ada beberapa kasus seperti itu tadi yang sudah yang pasti kata Bapak Paus,
dalam ensikliknya itu adalah perbuatan dosa untuk diri sendiri dan juga Oke. untuk lingkungan kita. Sangat ditekankan sekali itu Sangat adalah perbuatan dosa. Ketika sebagai seorang beriman bahwa itu menjadi tekanan adalah dosa, maka ada upaya untuk bertobat, dan pertobatan itu adalah pertobatan ekologis. Kita dipanggil semua untuk itu. Oke, siap. Baik sahabat Komsos, sekarang waktunya kita berdoa bersama ya Suster ya, untuk bumi kita yang akan dipimpin oleh Suster Vincentia Haka. Silakan. Baik, terima kasih. Mari kita berdoa, doa untuk bumi kita. Semoga kita berharap doa-doa kita juga didengarkan oleh Tuhan dan siap membantu kita, memotivasi, menggerakkan kita semua untuk bertobat secara ekologis dan lalu melakukan tindakan-tindakan yang baik untuk merawat bumi kita sebagai rumah bersama. Mari saya ajak kita semua untuk berdoa. Kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, yang hadir dalam seluruh alam raya dan dalam makhluk-Mu yang terkecil. Dengan kelembutan-Mu Engkau merangkul semua yang ada. Curahkanlah kekuatan kasih-Mu atas kami, agar kami dapat melindungi kehidupan dan keindahan. Penuhilah kami dengan kedamaian, agar kami dapat hidup sebagai saudara dan saudari tanpa merugikan siapapun. Ya Allah kaum Papa, tolonglah kami untuk menyelamatkan mereka yang disingkirkan dan dilupakan di bumi ini, mereka yang begitu berharga di mata-Mu. Sembuhkanlah hidup kami, agar kami menjadi pelindung dunia dan bukan penjara. Agar kami menaburkan keindahan, bukan pencemaran atau kerusakan. Sentuhlah hati mereka yang hanya mencari keuntungan dengan mengorbankan bumi dan kaum miskin Papa. Ajarilah kami untuk menemukan nilai segala yang ada, memandang dengan rasa takjub, mengakui bahwa kami disatukan secara mendalam dengan segala makhluk dalam perjalanan kami menuju cahaya-Mu yang tak terbatas. Kami bersyukur karena Engkau menyertai kami setiap hari. Kami mohon kuatkanlah kami dalam perjuangan kami untuk keadilan, cinta kasih, dan perdamaian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian sahabat Komsos, perjumpaan kita pada podcast kali ini. Terima kasih kepada narasumber yang sangat luar biasa pada malam hari ini ya. Terima kasih Suster Vincentia, terima kasih Karen. Oke, yang sudah menempatkan hadir untuk berbincang-bincang mengenai undangan Bapak Suci Paus Fransiskus dalam Pekan Laudato Si tentang perawatan rumah kita bersama. Sekali lagi saya tekankan, ayo peduli lingkungan sekitar kita. Dan peduli lingkungan tidak membosankan itu dan tidak selelah yang dipikirkan gitu terlalu ya. Selelah karena itu. Setelah kita melakukan beraktivitas dengan lingkungan, kita bisa menikmati bersama-sama, berbincang bersama. Seru banget pokoknya. Bagi sahabat Komsos yang ingin bergabung ke komunitas Eko-Enzim atau ke Small Step Community, ke Small Step Community, silahkan hubungi Suster Vincentia atau Karen. Boleh tahu Instagramnya Karen? Karen. Karen Candatara. Karen Candatara. Dan Suster Vincentia ada Instagram? Belum. Bergabung di grup WhatsApp saja gitu ya. Bergabung di grup WhatsApp saja. Sobat Komsos bisa menghubungi ke website masing-masing komunitas ya. Atau untuk Eko-Enzim tadi ke Eko-Enzim Nusantara. Silakan di sana pertanyaan atau apapun silakan disampaikan, akan direspon. Baik Sobat Komsos, sampai jumpa di KTP Komsos Tanjung Karang Podcast yang selanjutnya. Tuhan memberkati. Dadah. Bye bye. Eko-Enzim. Small step.